Peristiwa ini dikatakan terjadi pada suatu hari di bulan Juni, tahun 1972, di sebuah rumah sakit besar bernama Cedar Sinai. Malam itu berjalan seperti biasa. Pasien datang dan pergi. Jeritan, darah, dan kecelakaan bukanlah hal asing bagi para staf medis di sana. Namun malam itu, sesuatu datang yang sama sekali tidak wajar. Seorang wanita tiba-tiba muncul di area IGD. Ia mengenakan gaun putih yang kini berlumuran darah segar. Darah itu menetes dari kain gaunnya, membentuk garis merah di lantai rumah sakit. Awalnya para perawat mengira ia korban kecelakaan. Area di sekitar rumah sakit memang rawan insiden. Namun hanya dalam hitungan detik semua orang menyadari ada yang sangat salah dengan wanita ini. Hal pertama yang mencuri perhatian adalah wajahnya. Wajah itu tampak seperti manekin, terlalu halus tanpa kerutan, tanpa alis dilapisi makeup tebal yang membuat ekspresinya terlihat kaku dan kosong. Namun ada hal kedua yang jauh lebih mengerikan. Di mulut wanita itu, terdapat seekor anak kucing. Separuh tubuh kucing malang itu masih berada di dalam mulutnya. Darah mengalir deras membasahi dagu wanita tersebut dan mengotori gaunnya. Beberapa staf menjerit, sebagian membeku di tempat. Dengan gerakan santai, wanita itu menarik sisa tubuh anak kucing dari mulutnya. Darah menetes di lantai. Lalu ia melemparkannya ke samping, seolah itu bukan apa-apa. Yang paling menakutkan, wajah wanita itu tetap tanpa ekspresi. Ia tidak menangis, tidak berteriak, tidak berbicara sepatah kata pun. Sejak saat ia masuk ke rumah sakit hingga dibawa ke dalam ruangan, wanita itu diam membisu. Tatapannya kosong. Tubuhnya nyaris tak bergerak. Karena khawatir, staf medis memutuskan untuk memberinya obat penenang sambil menunggu pihak kepolisian datang. Namun saat seorang perawat mendekatkan jarum suntik, segalanya berubah menjadi kekacauan. Tanpa peringatan, wanita itu bangkit dari ranjang. Gerakannya cepat dan tidak wajar. Wajahnya masih datar, tanpa emosi. Perlahan, ia memalingkan kepala ke arah seorang dokter pria yang berdiri paling dekat. Dan di tengah kepanikan itu, wanita tersebut melakukan sesuatu yang tidak pernah dilupakan siapapun yang melihatnya. Ia tersenyum, senyuman yang terlalu lebar, terlalu dipaksakan. Deretan gigi kecil, runsing dan tajam terlihat jelas. Bukan gigi manusia. Bukan gigi yang seharusnya dimiliki makhluk normal. Ruangan itu mendadak sunyi. Dalam keadaan gemetar dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dokter itu bergumam pelan, "Kamu, ini apa?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya terus menyeringai, matanya mengamati sang dokter, seperti pemangsa menilai mangsanya saat petugas keamanan akhirnya tiba. Dan perhatian semua orang teralihkan sesaat. Wanita itu menerjang. Dalam sekejap, gigi-giginya yang runcing menancap di leher dokter tersebut. Darah menyembur. Ia merobek tenggorokan itu tanpa kesulitan. Dokter itu ambruk. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, wanita itu mendekat dan berbisik di telinganya dengan suara sangat pelan. "Aku Tuhan." Itu adalah hal terakhir yang ia dengar. Menurut cerita yang beredar, hal terakhir yang dilihat dokter tersebut sebelum matanya tertutup selamanya adalah wanita tanpa ekspresi itu berpesta darah bersama staf medis dan petugas keamanan yang mencoba menghentikannya. Tidak ada laporan resmi, tidak ada catatan medis, tidak ada nama. Seolah-olah wanita itu tidak pernah ada. Namun hingga hari ini, kisah tentang wanita tanpa ekspresi masih dibisikkan di lorong-lorong rumah sakit tua. Dan sebagian percaya, ia tidak datang untuk diselamatkan. Ia datang untuk mengingatkan manusia bahwa sesuatu yang lebih tua dan lebih lapar masih mengamati dari balik kegelapan.